Ilmu pengetahuan sosial kelas 7 SMP Negeri Proya semi terkenal. Nama guru mata pelajaran Suap SPD. Alamat sekolah Jalan Raya Al Zaitun, Desa Selamat, Kecamatan Proya 45265, Kabupaten Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah menyaksikan video ini, peserta didik dapat menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. 2. Setelah menyaksikan video ini, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. 3. Setelah menyaksikan video ini, peserta didik dapat menjelaskan alat pemenuhan kebutuhan manusia. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kelangkaan adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penyebab kelangkaan. 1. Terbatasnya persediaan sumber daya alam. 2. Terbatasnya kemampuan manusia. 3. Keserakahan manusia. 4. Meningkatnya kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Penggolongan kebutuhan. A. Menurut tingkatannya. 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan. Contoh, bagi mereka yang lapar menuntut untuk dipenuhi makan, begitu juga mereka yang haus harus segera minum. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat pada kelangsungan hidup orang tersebut. 2. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup. Kebutuhan sekunder antara lain perabot rumah tangga, lemari, laptop, HP, dan lain-lain. 3. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan akan barang mewah, seperti rumah mewah, mobil mewah, dan lain-lain. B. Menurut sifatnya. 1. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contoh kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan makan, obat bagi yang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. 2. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contohnya, kebutuhan rohani antara lain kebutuhan akan rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, dan pendidikan. C. Menurut waktunya. 1. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan untuk keperluan saat ini. Contoh, butuh makan ketika lapar, butuh minum ketika haus, butuh obat ketika sakit, dan sebagainya. 2. Kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang masa akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contoh, seseorang saat ini bekerja untuk peroleh uang, tetapi tidak lupa menyisihkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Uang tabungan ini bisa digunakan untuk pendidikan di masa depan bagi anak-anaknya.
D. Menurut subjek yang merasakannya. 1. Kebutuhan individual atau perorangan. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Contoh, kebutuhan ini seperti makan, minum, HP, sepatu, dan lain-lain. Kebutuhan tergantung dari keinginan masing-masing individu. 2. Kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, lapangan, dan lain-lain. Kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain 1. Jenis kelamin, 2. Tingkat pendidikan, 3. Lingkungan tempat tinggal, 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 5. Tingkat pendapatan, 6. Status sosial, 7. Perbedaan selera. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara perolehnya. 1. Barang ekonomis. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Contohnya, sepatu, air kemasan. 2. Barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara, air laut, dan sebagainya. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. 1. Barang substitusi, yang artinya barang pengganti. Contoh barang ini antara lain nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong, dan gula merah bisa digantikan dengan gula putih, dan lain-lain. 2. Barang komplementer, artinya barang pelengkap. Contoh barang ini antara lain, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin, kompor tidak menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah, dan lain sebagainya. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. 1. Barang produksi atau barang modal. Contohnya, barang modal antara lain lahan, mesin, dan gedung. 2. Barang konsumsi atau barang yang dipakai. Contohnya barang ini antara lain buku tulis yang kalian butuhkan untuk belajar dan alat tulis. Alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. 1. Barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. 2. Barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu barang atau alat pemenuh kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contoh barang ini antara lain benang sebelum dibuat kain dan tepung sebelum dibuat kue. 3. Barang jadi. Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh barang ini antara lain nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, buku, dan pensil, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.